Yani, monggo. Masuk. Pinara. Iya. Mbak Yani ya? Iya, Bu. Ya, Mbak Yani. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Ini mau konsultasi untuk program lagi. Oh, sudah punya putra? Sudah. Putranya berapa? Satu, usianya 18 bulan. Oh iya, udah besar ya, udah cukup Iya. kalau ingin punya putra lagi ya. Iya, Bu. Oke, terus selama ini pakai KB apa? Pakai kabin suntik. Oh, sonte. Iya. Sudah berhenti apa belum? Ini belum. Oke. Iya, cuman ini kayak menstruasinya juga belum teratur gitu. Oh iya, berarti Iya. nanti misalnya memang memang pengen punya putra lagi ya nanti Iya. berhenti nggak apa-apa karena Gitu. kembalinya kesuburan kalau pakai suntik itu kan cukup berbeda-beda tiap orang, ada yang cepat ada yang lama sih, cuma rata-rata itu butuh waktu sekitar 3 sampai 6 bulan. Oh gitu. Oh. Ya, sebelum dilanjutkan saya Nyon Sewu boleh memperkenalkan diri dulu. Saya dengan Bidan Wiji, saya tugas di sini. Nyon Sewu, untuk sebelum konsultasi selanjutnya, saya boleh menanyakan sedikit tentang identitas dan data-data yang diperlukan ya? Iya, mau boleh. Namanya siapa? Mbak Yani? Iya, Sri Handayani. Handayani. Iya. Iya. Suami namanya? Herbi Adi. Ya. Tanggal lahirnya jenengan Tanggal berapa? lahir saya 26 Desember 93. 93. Ya, Ya. suami? Suami 25 April 92. Iya. Pendidikan terakhir jenengan? Saya D3. D3. D3 apa, Mbak? D3 Kesehatan Lingkungan. Oh ya, orang kesehatan juga enggak? Iya, Bu. Untuk suami? S1. S1 apa? Di Kesehatan Masyarakat. Oh ya udah, sudah pinter harusnya. Ya. Untuk pekerjaan? Pekerjaan jadi ini tenaga kesehatan juga. Oh, dia kerja di Iya. mana, Pak? Di puskesmas, Bu. Oh iya iya. Iya. Oke, puskesmas mana? Di puskesmas itu di Kota Magelang. Oh iya. Iya. Suami kerja di Suami mana? sama di puskesmas juga. Oh, iya. Alamatnya mana, Mbak? Alamatnya di Kramat Selatan. Oh, Kramat Selatan. Iya. Ya. Oke. Jadi satu rumah sama suami. Iya. Di rumah tinggal sama siapa saja? Sama ibu dan anak. Oh, iya. Sama suami juga. Jadi Oh, berempat gitu, Bu. berempat. Iya. Dan saya untuk riwayat menstruasinya jenengan dulu pertama kali mens usia berapa nih? Pas Dulu gadis. itu saya waktu SMP sih, Bu. SMP kelas SMP berapa? kelas 1. Kelas satu. Berarti sekitar 13 tahun ya? 12-an gitu ya. Iya. So, berapa hari mensnya? Kalau dari semingguan, Seminggu. Senin sampai Senin lagi Oh, itu 8 hari ya? Iya. 8 hari. Hmm, Rutin tiap bulan? rutin setiap Tanggalnya bulan. maju apa mundur? Hampir Apa sama sih. tanggalnya sama? Sama Oh biasanya sama, berarti sekitar 30 hari ya siklusnya. Iya. Sakit nggak nih pas mens? Ya normalnya itu ya mens ini sering Terbiasa pegel ya. gitu. Iya. Banyak sampai sursuran tembus-tembus atau Enggak. sampai ganti berapa Banyak kali? itu hanya di hari 1 dan 2 biasanya. Paling ya ganti 4, 5 sampai 6 gitu. Oh iya. Iya. Merah seger apa? Merah segar. Iya. Yang saya nggak selama pakai suntik sok men nggak gimana? Itu mens tapi kadang nggak Kadang. teratur gitu. Sedikit-sedikit Iya. apa? Oh, iya. Iya. Pas pakai suntik itu Mm-mm. jangka mensnya berapa hari? Kalau apa molor sampai panjang sampai 15 hari lebih tapi sedikit-sedikit atau sama harinya itu sama pas sebelum pakai suntik? Sama, cuman ini kadang banyak, nah sedikit kayak gitu, nggak konsisten iya. itunya gitu. Berarti masih tetap mens ya? Iya. Tadi jenengan subur, Mbak. Iya, jadi
kembalinya apa namanya, kembalinya hormon sesuai ini apa Iya. namanya, setelah dia nggak kena apa ketambahan dari sonde itu cepat berarti nyenang kalau masih sering apa mensnya teratur. Berarti ini nyenengan putra 1 ya. Iya. Babarannya dulu babaran normal apa sesar? Sesar, Bu. Sesar, kenapa Iya. sesarnya? Dulu sesarnya karena udah lewat HBL dan ternyata iya. setelah di USG itu Hah? kepalanya tuh malah menghadap ke ini ke depan. Ke depan. Oh iya nggak iya ke berarti belakang. kelainan lupa ya. Iya. Cukup cukup berarti udah lebih kak ya. Iya, Lebih lebih. berapa hari? Itu sampai 41. 41 berarti minggu. 1 minggu. Iya. 41. Nifasnya ada keluhan nggak? Enggak ada. Nggak ada. Biasa. Nggak Iya. sampai terjadi atau perdarahan Enggak atau sampai ini. Nggih, nyuwun sewu, jenengan ada riwayat sakit yang pernah dialami atau dari keluarga ada riwayat sakit darah tinggi, jantung, Enggak ada sih, Bu. gula, Enggak ada. kuning, Enggak ada. sesek, Enggak ada. nggak ada. Iya. Ada yang nyuwun sewu, yang pernah menderita penyakit yang kalau apa karena hubungan seksual misalnya kok keputihan atau apa gatal keluar nanah dari saluran kencing ada? Enggak ada. Oke. Niki ini nikah berapa tahun ya Mbak? Nikahnya Sudah itu berapa? udah hampir mau 2 tahun ya. 2 Bu. tahun. Udah 2 tahun. Pernikahan tapi- pertama ya? Oh, Iya 2 tahun dari lebih ya. 2019 soalnya. Oke, oh iya iya. iya. Ya udah 2 tahun 2 lebih. tahun. Pernikahan pertama ya? Iya. Sah ya? Iya. Terus dari panjenengan dan keluarga apa memang sudah pengen punya tambah momongan lagi atau gimana? Ya, ini mau konsultasi dulu gitu baiknya gimana kalau misalkan mau di usia 18 bulan anak itu mau nambah lagi itu gimana gitu Bu. Oh iya iya. Antara masih mau Masih nambah ragu. gitu iya. Dari keluarga pengen nambah tapi jenengan masih ragu ya. Iya gitu Bu. Karena jenengan yang mengalami. Iya. Iya. Kayaknya baru kemarin. Iya, iya. Berarti antara pengen dan nggak pengen. Antara pengen Iya. dan nggak pengen ya. Tapi Iya. kalau keluarga juga menginginkan ya, nanti bisa dimusyawarahkan. Oke. Ya. KB suntiknya sudah mulainya kapan? Apa habis nifas langsung suntik Iya, atau gimana? Oh iya. iya, habis berarti sekitar 18 bulan itu udah apa namanya? KB suntik Iya. terus ya. Iya. Setai suntik bulan apa ini? Bulan ini atau bulan 3 bulan itu berarti masih bulan depan ya. Oh bulan depan. Iya. Oh iya iya. Bulan depan lagi. Bulan depan berarti masih ini ya. Iya. Ya. Dan sewu untuk apa namanya kebiasaan sehari-hari lalu jenengan makan dan sewu berapa kali sehari? 3 kali. 3 kali. Iya. Porsinya banyak, sedang atau Ya, sedikit? sedang sih Bu. Hmm. Nasi, sayur, Nasi sayur ada lauk. semua, ya. Iya ada. Buah-buahan sok dahar Iya. iya. Goreng-gorengan yang berpengawet. Iya. Goreng-gorengan. Kadang-kadang apa juga. sering? Kadang-kadang, nggak sering juga sih. Iya. Biasanya apa? Seminggu sekali atau 2 hari Ya sekali? seminggu sekali bisa nggak seminggu sekali sih Bu, 2 hari 2 sekali hari ya. sekali ya, Iya, berarti. agak. Cenderung sering juga Iya. ya. Oke. Minumnya sehari berapa gelas Mbak? Bisa 1 liter lebih air putih sih Bu. Iya. Iya cukup ya. Iya. Untuk buang air besar sama buang air kecilnya ada masalah enggak? Nggak ada. Ada. Rutin. Buang air besar sehari 1 kali? 1 kali. Iya. Konsistensinya keras apa lembek? Lunak biasa? Biasa aja. Oke, warnanya juga biasa. Iya. Untuk buang air kecilnya sehari berapa kali? Nah itu kalau saya banyak minum gitu Oh, ya, iya, ini banyak banyak. juga sih Iya. ya. Berapa kali? 8 kali ada ya? Ada. Delapan. Iya, Untuk aktivitas sehari-hari jenengan selain bekerja di rumah ada apa? Pembantu? ada. Oh,
Oh ya, berarti Iya. ada yang membantu untuk pekerjaan di rumah Ada, ya, iya. hanya untuk aktivitas pekerjaan di kantor ya. Iya. Oke. Untuk istirahatnya kalau malam berapa jam kira-kira Mbak? Berapa ya Bu? 8 ada nggak ya? Kalau anak tidur itu saya juga bisa tidur. Ya kurang lebih Iya, 8 ya, tapi iya. cukup ya maksudnya. Cukup, iya, Bangun cukup. tidur tuh udah fresh lagi ya. Iya. Kalau siang saat tidur enggak? Enggak pernah. Pernah tidur. Iya. Hanya sewu, kalau untuk aktivitas seksual, jenengan setiap melakukan hubungan seksual berapa kali seminggu atau berapa kali sebulan kira-kira berapa? Berapa ya Bu ya? Rutin tiap minggu sekali atau dua Ya, bisa kali seminggu? seminggu sekali mungkin ya. Ada keluhan enggak? Enggak ada sih. Enggak ada nyeri, enggak ada. Enggak ada. Ya. Dan saya ada kebiasaan merokok enggak? Enggak ada. Suami Enggak merokok. enggak merokok. Iya. Minum Enggak. konsumsi obat yang obat terlarang Enggak ada. ya. Enggak ada. Oke. Ya. Jenengan ada ini Mas Sewu, kekhawatiran mungkin untuk program ini, program pengen punya putra ini ada kekhawatiran, kecemasan gitu atau? Iya sih Bu. Iya. Kan anaknya juga masih Masih kecil ya. iya. Nanti takutnya kalau nanti punya adik lagi gimana gitu. Oh, iya. Iya masih apa umurnya udah mencukupi apa belum gitu sih. Oh Bu. iya gitu ya. Kita nanti diskusi di situ ya. Iya. Oke. Ya, sepertinya untuk data-datanya sudah cukup. Saya periksa ya. Saya Periksa apa gitu? diperiksa tinggi badannya berapa nih? Udah pernah periksa tinggi badan? Udah. Oh, berapa? 1,5 aku. Tinggi. Ayo ditimbang dulu. Pas ya? Iya. Ngadep kemana ini Bu? Ke sana aja, nggak apa-apa. Iya, sama ya. Iya. Ini 49. Iya. Abang Farid di sini ya. Iya. Naik aja ya Bu ya. Ya. Saya ya Mbak, diperiksa dulu. Nah, selimut itu ya. Geser sedikit. Berapa? 171, nadinya 78. Bagus ya.
sewu saya periksa untuk dari atas sampai bawah ya Mbak ya. Kas dulu ya di oke. Sewu ya, saya lihat rambutnya ada yang rontok nggak Mbak? Nggak ada ya. Sekarang yang saya lihat ke atas, saya lihat oh matanya juga bagus, tidak aneh ya. Yang saya periksa di leher, apakah ada benjolan kelenjarnya? Enggak, tidak ada pembesaran kelenjar pondoknya juga. Saya periksa payudaranya ya, ada benjolan atau enggak. Ini bisa jenengan bisa dipraktekkan setiap bulan di rumah, diperiksa sendiri untuk mengetahui apakah ada benjolan, ada tumor apa enggak di payudara. Namanya sadari kalau diperiksa sendiri. Kalau tenaga kesehatan yang memeriksa namanya sadaris. Tapi intinya sama, ya. Diperiksa sebulan sekali, sekitar 10 hari setelah mens. Oh, 10 hari Iya, ya, jadi kondisi payudara pas kendor, enggak tegang gitu ya. Yang saya ya tak periksa ya, enggak ada apa-apa, bagus. Yang saya tangannya di atas nah, saya periksa ya bagus, enggak ada enggak ada benjolan yang di payudara kanan, yang di payudara kiri juga ya bagus. Untuk putingnya juga menonjol bagus, tidak ada tidak masuk ke dalam. Jadi kalau untuk netein dengan lebih optimal ya. Nah, saya periksa perutnya ada ada benjolan atau enggak, atau ada nyeri tekan ya. Ini enggak sakit ya? Enggak. Ya bagus. Enggak ada benjolan, enggak ada nyeri tekan juga ya. Secara keseluruhan bagus. Yang saya panjenengan ada keputihan kok enggak? Enggak sih Bu, tapi kadang kalau misal mau mens itu kadang sedikit. Oh itu, tapi enggak sering juga sih. kalau seperti itu wajar, kemungkinan itu pas masa subur ya. Ada nyosewu, ada benjolan di daerah saluran lahir? Enggak ada sih. Enggak ada gatal, enggak ada. Oh iya, udah. Jadi kalau enggak ada, enggak usah saya periksa jalan lahirnya. Tapi kalau misalnya ada keluhan, nanti boleh periksa ke sini. Atau malah lebih bagus lagi kalau panjenengan kerso periksa deteksi dini kanker leher rahim. Iya, jadi di puskesmas bisa. Monggo nanti setelah ini, nanti sambil duduk saya jelaskan deh. Oh iya. Sudah, boleh turun lagi ya. Hasil dulu. Mbak, saya ukur lingkar lengan atasnya ya Mbak ya. Iya. Saya ini dinaikkan dulu, terus posisinya rileks. Ini normalnya 23,5. Kalau di bawah itu berarti panjenengan kurang energi dalam jangka waktu yang lama. Nah iya, makanya kenapa harus diukur, karena kalau untuk hamil diukur ya. Nanti kalau ibu yang kek, namanya kan kek itu nanti ada ini 24 ya, bagus. Jadi kalau dia kekurangan energi kronis, nanti ada resiko bayinya kecil, ukuran, prematur. Kalau kelebihan ya harus nanti untuk menentukan ini penambahan berat badannya saat hamil. Oke, saya cuci tangan. Ya Mbak, tadi kan sudah diperiksa secara keseluruhan. Secara umum kondisi panjenengan bagus, sehat, tidak ada masalah apa-apa, seperti keluhan di saluran reproduksi atau yang lainnya juga nggak ada. Ya. Terus untuk persiapan kehamilan, sebaiknya kalau misalnya panjenengan memang
mau merencanakan kehamilan ini kan mumpung jenengan masih pakai KB juga, putranya juga masih 18 tahun 18 bulan ya, 18 bulan. Nah, panjenengan kalau misalnya memang kok merasa belum terlalu siap, nggak apa-apa, jenengan bisa dilanjutkan dulu KB-nya paling nggak nanti sampai adik usia 2 tahun. Iya, jadi 2 tahun atau 2,5 lah, nanti kan saat mau persalinan itu sudah 3 tahun kan sudah cukup, jenengan juga sudah jarak antara yang pertama sama yang kedua juga nggak terlalu jauh, tapi juga nggak terlalu dekat. Kenapa? Karena jenengan juga yang pertama kan sesar. Iya, kalau jaraknya terlalu pendek, takutnya jahitannya belum terlalu kuat untuk saat hamil besar. Kalau pas hamil masih kecil belum ada, belum terlalu melar ya, tapi kalau sudah hamil besar kan takutnya kalau jahitannya belum bagus nanti bisa mudah terjadi rodika. Itu yang ya, jadi nanti panjenengan bisa musyawarah dengan suami. Apa yang saya ceritakan saat ini nanti bisa dimusyawarahkan dengan suami. Kalau tadi saya sudah konsultasi dengan Bu Bidan, kalau misalnya memang mau hamil lagi seperti apa, kalau misalnya sebaiknya seperti apa, gitu ya. Terus yang selanjutnya, kalau jenengan misalnya lebih bagus, seorang wanita yang sudah pernah melaksanakan hubungan seksual itu melakukan deteksi dini kanker leher rahim. Iya, karena namanya kanker leher rahim itu dari dia sel yang tidak normal menjadi kanker itu butuh waktu yang lama, sekitar 15-20 tahun. Kalau setiap tahun kita bisa lakukan deteksi dini, otomatis kan tidak sampai terjadi misal ada sel yang sudah mengarah ke tidak normal, itu bisa diatasi segera. Iya, itu bisa lewat pemeriksaan pap smear, itu dilakukan di laboratorium, atau pemeriksaan IVA. Pemeriksaan IVA itu di puskesmas. Bedanya apa? Kalau pemeriksaan pap smear itu yang diambil adalah selnya, nanti diperiksa di laboratorium. Jadi waktu menunggu hasilnya cukup sekitar 2 minggu lah kalau di daerah sini. Kalau IVA itu bisa dilaksanakan di puskesmas, hasilnya langsung ketahuan. Jadi saat ibu itu diperiksa dengan menempelkan asam cuka, namanya larutan asam asetat, nanti dia disorot pakai lampu, akan kelihatan sel yang tidak normal itu. Iya, jadi saat itu juga hasilnya langsung bisa diketahui. Kalau misalnya kok memang hasilnya positif, itu bisa langsung ditindaklanjuti namanya dengan krioterapi. Krioterapi itu dia jadi sel itu yang tadi mengarah ke tidak normal itu akan dibekukan, ditempeli es. Ya, dengan ditempeli es, dibekukan, dia otomatis nanti akan terjadi peluruhan, terjadi regenerasi, terjadi timbul sel yang baru yang bagus. Gitu ya. Itu yang untuk pemeriksaan IVA. Selanjutnya, kalau misalnya memang panjenengan mau merencanakan kehamilan, ada baiknya panjenengan juga dilakukan pemeriksaan laborat. Apa aja? Pemeriksaan laboratnya ini sekarang sudah menjadi program sebetulnya untuk mencegah terjadinya penularan dari ibu ke anak, yaitu penyakit-penyakit menular seperti HIV, sifilis, dan penyakit hepatitis, penyakit kuning. Itu yang sekarang sudah menjadi program dilakukan pemeriksaan, namanya triple eliminasi untuk ibu hamil. Tapi itu juga dilakukan untuk ibu yang mau persiapan kehamilan, termasuk calon pengantin. Itu laborat yang untuk pemeriksaan mencegah penularan penyakit dari ibu ke anak itu 3 itu. Yang untuk panjenengan sendiri yang tidak kalah penting adalah pemeriksaan HB. Ya, pemeriksaan HB itu dilakukan untuk mengetahui kadar HB panjenengan. Karena kalau seorang ibu hamil itu anemi, dia akan suplai transport makanan ke janin, terus untuk kondisi ibu juga dia akan sangat kurang, karena di saat kehamilan sendiri yang tadinya HB-nya bagus aja bisa terjadi penurunan karena ada peningkatan volume darahnya.
peningkatan volume cairan darahnya. Jadi sebaiknya dipersiapkan itu, diperiksa HB-nya. Kalau memang HB-nya bagus ya kita tinggal mengatur pola makannya agar tetap bagus. Kalau misalnya HB-nya rendah, bisa dilakukan pemberian vitamin tablet tambah darah sebelum panjenengan merencanakan kehamilan itu, paling tidak 1 bulan sebelum merencanakan. Ya, jadi banyak hal yang perlu disiapkan untuk kehamilan yang bagus, kehamilan yang sehat itu, ya. Ya. Terus adalah masa subur. Ya, itu kan kadang kita juga sudah melakukan seperti ini, kok ternyata kok belum jadi, banyak yang mengalami hal itu ya. Panjenengan bisa kalau misalnya memang tadi siklusnya normal, siklusnya sekitar 28 ya tadi, 28 sampai 30 hari, panjenengan bisa yang satu dengan itu tanggal, dengan menghitung masa suburnya itu dengan tanggal ya. Kalau panjenengan rutin 28 sampai 30 hari, berarti panjenengan itu terjadi pematangan sel telur kurang lebih itu 14 hari setelah mens pertama. Dari hari pertama mens, terus 14 hari. 14 harinya itu pas kemungkinan terjadi pematangan sel telur. Masa-masa paling subur itu sekitar 3 hari sebelum 14 hari itu, berarti misalnya tanggal 1 kita men, berarti masa suburnya kan kurang lebih tanggal 14. Masa paling subur itu berarti sekitar tanggal 12, 13, 14. Masa subur 3 hari. Iya, 3 hari gitu. Kalau misalnya panjenengan kok 21 hari, berarti ya sekitar 7 hari setelah mens pertama. Nah, berarti paling subur di tanggal 5, 6, 7 gitu. Jadi tergantung siklusnya, tapi karena jenengan tadi siklusnya 1 bulan, bagus ngitungnya lebih mudah. Itu yang pertama dengan masa subur. Yang kedua dengan mengukur suhu basal namanya. Suhu basal itu jadi kondisi panjenengan saat terjadi pematangan sel telur itu suhunya akan sedikit meningkat dibanding hari-hari biasa. Jadi kalau misalnya hari-hari biasa itu sekitar 35 sampai 36, di masa subur itu terjadi peningkatan jadi sekitar 37. Suhu tubuhnya. Iya, suhu tubuhnya. Terus yang selanjutnya adalah lendir serviknya juga lebih meningkat. Jadi jenengan kayak tadi menyampaikan kadang ada kayak keputihan kalau menjelang. Nah, itu kemungkinan pas masa subur. Gitu. Jadi pertengahan men yang selanjutnya itu biasanya kan lebih cairannya itu kalau masa subur itu keputihannya bukan keputihan yang kuning, gatel bukan, tapi dia bening, ya bening putih, dan dia lebih bisa direndahkan. Nah, itu masa subur di situ. Gitu. Ya di saat itu panjenengan bisa melakukan hubungan seksual. Gitu. Iya, terus gairah juga meningkat. Itu sudah secara alami. Jadi kalau misalnya pas memang masa subur itu dari panjenengan sendiri juga pengen melakukan. Tuh ya. Terus tadi untuk masa subur sudah ya. Nah, untuk pap smear IVA tadi juga sudah. Nah, kalau di puskesmas, terutama di puskesmas itu saat pemeriksaan IVA, kalau misalnya memang ada keluhan keputihan atau dilihat pas pemeriksaan itu ada keputihan yang cukup banyak atau warnanya berbeda, ini akan dilakukan pemeriksaan laboratorium juga untuk mengetahui apakah keputihannya ini disebabkan oleh apa. Itu apakah karena bakteri, apakah karena jamur, itu sekalian dilakukan. Jadi sudah bagus panjenengan untuk mempersiapkan kehamilan ini, konsultasi ke tenaga kesehatan itu sudah cukup bagus sekali. Jadi panjenengan bisa mempersiapkan mana-mana atau yang dia tidak asal hamil, tapi dipersiapkan dengan baik. Mumpung panjenengan juga ini masih pakai KB, putrani juga masih usianya masih 18 bulan, jadi panjenengan bisa persiapkan untuk putra yang kedua lebih baik. Ya, gitu ya. Tujuannya kenapa kok
saya Nyun Sewu di sini banyak memberikan apa namanya ya, kita diskusi tentang apa namanya, tentang persiapan ini, karena memang kehamilan itu harus dipersiapkan sedini mungkin, tidak hanya saat hamil baru dipersiapkan, itu sudah terlambat. Iya, jadi sebaiknya sebelum hamil itu sudah dipersiapkan. Apabila ada masalah atau ada yang harus diatasi, itu diatasi dulu, gitu ya. Ya, sepertinya itu. Ada yang ditanyakan? Oh, ini tuh Ada yang yang tadi pemeriksaan itu lama nggak sih Bu? Enggak. Jadi pemeriksaan IVA itu jadi kita naik ke meja, bedkin namanya, itu terus dibuka, terus ditempeli dengan cairan asam asetat itu selama kurang lebih 1 menit. Oh, Cuma ya, jadi nanti kurang lebih naik dari masuk sampai itu kurang lebih 15 menit sudah. Oh gitu. Ya, sudah apa namanya? Sudah Bisa tahu hasilnya ya? sudah bisa tahu hasilnya. Oh iya. Terus ada yang ditanyakan lagi? Udah cukup ya, Sudah cukup ya, sudah nggak ada yang Nggak. sudah mantep ya, Iya. planning ke depan mau seperti Iya, apa, iya, sudah nggak ragu lagi. Nanti Iya. misalnya di rumah juga sudah bisa menjelaskan ke Iya. keluarga atau suami kalau kondisinya seperti ini yang harus dipersiapkan. Iya. Ya, Iya, itu Bu. ada yang ditanyakan lagi? Atau Sudah mungkin cukup. bisa menjelaskan kembali tadi apa yang saya sampaikan sedikit aja. Ya mungkin lebih ini persiapan, nggak hanya apa ya, persiapan semuanya sih ya Bu ya. Soalnya juga dari segi fisiknya saya juga sesar, jadi harus hati-hati. Iya. Itu nanti bisa ya saya sampaikan lagi ke keluarga gitu. Sama nutrisinya Iya, juga nutrisinya, diperhatikan. iya. Ini kalau tadi di awal itu sepertinya kok sering dahar yang goreng-gorengan, yang mengandung pengawet, ya itu mulai dihindari untuk persiapan punya putra. Ya, mawon. Ya, ini nanti apa namanya, tidak saya berikan apa namanya obat, tapi panjenengan bisa mencukupi kebutuhan, istilahnya apa namanya, kebutuhan nutrisi seperti apa namanya, besi, vitamin itu dari makanan dulu. Oh, gitu. Ya, nanti kalau memang misalnya kalau memang ada keluhan atau apa, nanti cek laborat. Dan kalau misalnya memang butuh vitamin, nanti diberikan. Jangan tidak kesini lagi ya. Oh gitu. Iya, Oke. oke. Berarti udah gini aja Ya, gitu ya, ya, cukupnya. terima Ya kasih sudah. ya, Semoga semoga suaminya besok lancar ya, Amin. dari